Shalom. Dr. Abraham Pak mengawali bukunya dengan sangat menarik dari kitab Taurat, yaitu Ulangan pasal 23 ayat 7 yang berbunyi, "Ingatlah pada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukan kepadamu, kepada para tua-tua, maka mereka menyatakannya kepadamu." Seperti biasanya kita mempelajari ilmu sejarah, dalam mempelajari Alkitab ada kecenderungan besar orang-orang Kristen merasa bosan dengan angka-angka tahun, umur-umur tokoh Alkitab, sehingga orang hanya menekankan peristiwanya dalam garis besar. Bagi saya, Pendeta Abraham Pak menulis sangat baik karena bisa mengintegrasikan antara tahun-tahun dan peristiwa-peristiwa yang keduanya sangat ditekankan dalam firman Tuhan. Ungkapan Zakor Yemot Olam, ingatlah, jangan melupakan pada zaman dahulu kala, itu berkaitan dengan tahun-tahun. Binu senot dor wador, memperhatikan tahun-tahun dari generasi sebelumnya. Dan ini sangat menarik, bahkan di dalam firman Tuhan yang menjadi rujukan awal dari tulisan Pendeta Abraham Pak, tanyakan kepada ayahmu, dia akan memberitahukan kepadamu. Tanyakan kepada tua-tua, para seknim, dan mereka akan menyampaikan kepadamu. Ini merupakan sebuah transmisi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, yang secara tanpa putus diterus sampaikan kepada generasi-generasi mendatang. Dan ini pentingnya jalinan antara angka-angka tahun dan peristiwa-peristiwa. Dr. Pak adalah seorang yang pertama mencermati relasi penting antara tahun-tahun peristiwa sejarah dan pelajaran teologis yang Tuhan berikan kepada semua anak-anaknya. Itulah sebabnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu, itu dalam hari-hari. Setelah itu, setelah penciptaan langit dan bumi itu, segera disusul dengan ungkapan Toledot, yaitu silsilah Semayim We'eret, jadi langit dan bumi. Begitu juga ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu memasuki kehidupan dalam kejatuhan itu dengan segala dinamikanya. Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan nenek moyang umat manusia itu. Lalu setelah peristiwa-peristiwa yang disampaikan itu, kemudian disusul dengan deskripsi Toledot Adam, yaitu silsilah Adam. Begitu juga Toledot Sem, Toledot Abraham, dan seterusnya. Dan ini penting sekali karena ternyata di balik semuanya itu, sebagaimana saya cermati dari tulisan Dr. Pak, ternyata semua nanti akan digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus, yang Injilnya juga diawali dengan Biblos Genesios Yesus Kristus. Inilah silsilah dari Yesus Kristus. Dan ungkapan Biblos Genesios itu mengingatkan pada Sefer Toledot Yeshua HaMasiah, yang di situ ditekankan penggenapannya ben David ben Abraham. Sehingga dengan demikian silsilah itu sangat penting, karena dengan kita memahami silsilah itu, maka kita memenuhi apa yang dikatakan firman Tuhan, Zakor Yemot Olam, ingatlah pada zaman dahulu, Binu senot dor wador, dan perhatikanlah tahun demi tahun dari generasi-generasi yang sudah
lewat. Disitulah Allah berkarya di dalam waktu, yaitu sejarah penyelamatan umat manusia yang digenapi dalam Yesus Kristus. Saya melayani di kalangan masyarakat Muslim, khususnya melalui dialog-dialog teologis di berbagai universitas Islam, bahkan sekolah-sekolah tradisional agama Islam. Di sana sering saya ditanya, mengapa membaca Alkitab itu serasa begitu membosankan? Karena secara panjang lebar mengulang-ulang. Misalnya Adam berumur 800 tahun ketika memperanakkan Set. Jadi Adam berumur 930 tahun lalu ia mati. Set hidup 150 tahun ketika memperanakkan Enos. Jadi Set umur 912 tahun lalu dia mati, maka matilah ia setelah ada deskripsi tentang umur-umur. Ini serasa membosankan. Biasanya saya hanya menjawab dengan perbandingan kultur antara masyarakat Semitik kuno, karena baik Yahudi, Kristen, dan Islam itu lahir di masyarakat Timur Tengah, silsilah dalam Islam. Tetapi setelah saya membaca tulisannya Pendeta Park, saya mendapatkan cara lebih mudah untuk bagaimana melayani mereka dengan mengatakan, coba bukan sekedar angka-angka tahun, usia-usia tokohnya, tetapi juga dibalik semuanya itu Tuhan memiliki rencana, dan itu yang secara rinci dibahas dalam buku Pendeta Park. Nah, itulah manfaat bagi saya yang penting di dalam pelayanan, khususnya untuk menjembatani gap pemahaman antara masyarakat kuno dan masyarakat modern. Misalnya, bahwa masyarakat baru itu, masyarakat modern maksud saya, itu cenderung mengukur, bukan hanya bicara tentang Alkitab, bicara tentang sejarah umum pun, itu cenderung mengukur apa yang terjadi pada masa lalu dengan segala dinamika dan kompleksitas sejarahnya yang berbeda, diukur dari ukuran sekarang. Dan dengan demikian orang lebih mudah menyalahkan Alkitab. Kita sekarang sudah sangat jarang hidup dengan 5 generasi ke belakang. Saya masih mengalami hidup dengan 5 generasi sebelum saya. Jadi dari orang tua ayah ibu saya dan orang tua dari ibu saya, nenek saya, dan orang tua dari nenek saya. Itu 4 generasi. Nah, kehidupan masyarakat modern seperti ini dibuat untuk mengukur pada zaman Alkitab, di mana misalnya Sem itu masih hidup pada zaman Abraham, dan itu digambarkan dengan sangat detail dalam bukunya Pendeta Park. Mulai dari bagaimana umur-umur itu tidak sekedar disajikan dengan biasanya itu membosankan, tapi dengan sangat unik, detail, tetapi tidak membosankan. Dari Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abraham. Dulu saya membaca buku-buku temuan arkeologi bahwa usia-usia yang panjang itu memang dibuktikan dari temuan-temuan arkeologis menurut naskah-naskah kuno. Tetapi buku ini bagi saya telah lebih mencerahkan dan membuat orang semakin mencintai firman Tuhan, karena ternyata bukan sekedar jalinan silsilah-silsilah usia-usia tokohnya, tetapi juga hubungan antara peristiwa dan tokoh-tokoh yang dikisahkan dalam Alkitab. Sehingga buku ini menuntun orang untuk semakin memahami bahwa Allah di dalam Alkitab, Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, adalah benar-benar Allah sejarah. Allah yang selalu campur tangan di dalam pergumulan hidup umatnya dari zaman ke zaman. Dan melalui kisah-kisah yang disajikannya mulai dari zaman Adam dan seterusnya, itu nanti mengarah kepada pemenuhannya, kepada Yesus Kristus, sehingga Alkitab mengatakan setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk pada hukum Taurat. Galatia pasal 4 ayat 4. Akhirnya saya menganjurkan setiap hamba Tuhan
mahasiswa sekolah-sekolah teologi, seminari-seminari, bahkan para pengkaji ilmu perbandingan agama, seperti yang saya tekuni selama ini, akan terberkati dan tercerahkan dengan membaca buku ini. Benar-benar satu pendekatan yang runut atau kronologis, detail, dan mendalam pembahasan teologis, khususnya dari sudut studi biblika. Tetapi juga buku ini kiranya bisa mengajak sebanyak mungkin orang untuk semakin mencintai firman Tuhan dan memahami karya Allah yang luar biasa, yang maha kuasa, yang maha kasih dalam sejarah dunia dan sejarah umat manusia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dan panjang umur. Doa saya kepada Pendeta Abraham Pak, semakin dipakai Tuhan luar biasa. Shalom Aleichem Beshem Hamasiah.